Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai tabel kematian atau life table. Nah, setelah kita belajar complete life table di minggu lalu, sekarang kita melanjutkan dengan abridged life table, yaitu tabel kematian singkat. Ya, apa sih bedanya complete sama abridged, lengkap dengan singkat? Sebenarnya nggak begitu berbeda gitu, atau bisa relatif sama gitu. Secara substansi sih sama, secara substantif gitu lah. Gitu. Cuman perbedaannya hanya di X-nya, umurnya, gitu, umur. Kalau lengkap semua umur ditampilkan. Ingat kalau kita bicara umur satuannya tahun, ya. Kalau bicara umur satunya tahun. Nah, kalau semua umur ditampilkan berarti interval umurnya 1 tahun. Sehingga umurnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya kan 1 tahun intervalnya. Nah, karena intervalnya hanya 1 tahun berarti semuanya disajikan, bisa dilihat. Nah, kalau yang abridged, singkat, intervalnya bukan 1, tapi lebih dari 1. Bisa 5, bisa 10, dan seterusnya. Tetapi yang pada umumnya digunakan adalah interval 5 tahunan. Ya. Jadi bukan hanya 5 tahunan ya, sebenarnya ada lebih dari 5, bisa 10, 15, dan seterusnya. Tapi yang umum, ingat ya, yang umum digunakan 5 tahunan. Nah, saya ingin sedikit mereview mengenai umur. Umur bagi kita, bagi kalian nih yang masuk ke perguruan tinggi, itu hal yang sangat sederhana kalau bicara umur. Mungkin bagi kalian terlalu sederhana. Gitu. Ya. Kalau ditanya soal umur, wah, dengan refleks kalian bisa menyatakan umurnya berapa gitu. Dan umur bukan sesuatu yang aneh, familiar. Malah dicari-cari itu. Tanggal lahir dari teman-teman dicari-cari, dicatetin. Kemudian dibikin list. Siapa yang akan berulang tahun pada bulan ini, bulan depan. Kemudian begitu saatnya kirim ucapan. Happy birthday ya, gitu kan. Semoga ini, semoga ini kiranya ini. Kemudian acaranya dong, gitu kan. Gitu. Karena kesempatan juga untuk membuat kebersamaan dalam sukacita. Jadi momen gitu kan, jadi momen yang berarti ya, momen bersama yang suasananya enak bagi orang-orang sebaya kalian gitu. Jadi soal umur sama sekali bukan suatu masalah, bahkan terlalu sederhana bagi kalian, bagi kita yang di kota. Tapi, nah ingat, penduduk Indonesia itu jumlahnya sampai saat ini sekitar 270 juta jiwa. Dan mereka tersebar secara geografis. Perhatikan Indonesia secara geografis. Indonesia negara kepulauan. Tidak sedikit penduduk Indonesia yang tinggal di remote area. Di kepulauan berarti di pulau-pulau kecil yang jangkauannya susah. Ada penduduk Indonesia di sana. Berarti dengan segala keterbatasan. Demikian juga di dataran ada yang pegunungan. Saudara-saudara kita juga ada yang tinggal di gunung. Ada yang tinggal di lembah. Ada yang tinggal di pinggir-pinggir sungai. Gitu. Terus kita juga punya banyak hutan. Ada yang tinggalnya dekat-dekat hutan. Dan kalau lagi ada masalah tuh harimau masuk kampung gitu ya. Gitu. Ada beritanya tuh. Binatang buas masuk kampung. Karena habitat mereka mulai terbatas gitu. Nah, kalau udah tempat itu yang disebut dengan remote area, wah udah suasananya beda dengan suasana kita di kota gitu loh. Bagi mereka ya, hari ulang tahun bukan sesuatu yang penting. Waktu berlalu ya sudah berlalu saja gitu loh. Bagi mereka nggak ada momen-momen yang seperti tadi saya ceritakan di awal, nggak ada.
Sehingga kalau ditanya berapa umurnya terhadap mereka, mereka nggak tahu umurnya berapa. Terus kalau kita kejar, kita telusuri melalui bukti administrasi yang mereka miliki, ternyata juga mereka nggak punya. Bukan nggak pernah bikin, KTP mereka pernah bikin, mungkin oleh aparat pernah dibuatkan. Tapi setelah dibuatkan ditaruh di mana, itu masalahnya. Kayak sejarah itu, coba perhatikan sejarah itu. Itu rapi sekali dia, bukunya banyak, ditata sedemikian rupa di lemarinya. Ada tempat khusus, buku-bukunya pasti juga ada tempat khusus, arsip-arsip dia. Gitu, ijazah-ijazahnya tersimpan rapi, KTP-nya tersimpan rapi, gitu. Tapi kalau saudara-saudara kita yang tadi di remote area, coba kalian cek gitu, nggak ada lemari di rumahnya, gitu loh. Jadi bukti-bukti administrasi yang berupa kertas-kertas itu nggak lama koyak, rusak, udah nggak ada lagi. Sehingga kita nggak bisa tahu berapa umur mereka yang pasti, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu masalah umur. Sehingga kalau kita bicara umur, ya sebaiknya memang tanya si Joni Kidang, Pak Joni Kidang itu, BPS pernah menampilkan publikasi hasil SP dengan menampilkan umur tunggal. Itu yang terbaik memang. 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi dengan tadi yang saya uraikan, tingkat kesalahannya cukup besar. Tingkat kesalahan cukup besar. Karena tadi ya, kondisinya Indonesia seperti itu ya. Gitu. Nah, makanya untuk meminimalkan error, meminimalkan kesalahan, dibuatlah kelompok umur. Nah, jadi kenapa ada umur tunggal, kenapa ada kelompok umur? Kelompok umur itu untuk meminimalkan error. Ingat, kita sebagai statistisi, tugas kita adalah meminimalkan error, meminimize error, bukan meniadakan error. Ya, nggak ada hidup ini tanpa error. Ingat itu ya. Tidak ada yang tanpa error. Pasti ada error, tapi kita tugasnya meminimalkan error. Nah, dengan kelompok umur, maka kalau kesalahan umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih tetap dalam satu kelompok umur. Sehingga itu bisa mengurangi error. Tapi, kalau yang umurnya pas di batas kelompok, nah itu memang nggak terhindarkan. Itu bisa terjadi error. Tapi tadi kita sudah mencoba meminimalkan, toh. Ada kesalahan besar, sudah kita coba yang bisa kita betulkan, yang enggak ya sudah, memang terjadi seperti itu. Nah itu ya, kenapa ada umur tunggal, ada kelompok umur. Nah jadi itu ya, jadi biar kalian paham mengenai umur. Nanti biasanya itu kalian akan buktikan begitu kalian PKL. Ya, begitu kalian PKL, kalian baru deh. Karena kalian kalau PKL kan ke lapangan langsung tuh. Ke lapangan langsung ketemu responden, ditanya umur, baru kalian, oh iya, ternyata ada orang yang ditanya umur, Pak umurnya berapa? Menurut Anda berapa? Loh, kok Bapak gitu? Iya, kira-kira menurut Bapak Anda berapa? Kalau saya pikir 40, aduh jangan kebanyakan dong Pak, katanya deh. Jangan 40 dong, turunin dikit dong, turunin dikit. Yaudah 45 deh, aduh terlalu bawah, naikin dong. Ini nanya umur atau kita tawar-menawar barang dagangan? Gitu. Begitu nanya umur kok seperti itu real gitu loh. Kalian akan buktikan begitu turun lapangan. Nah, kalau mau lebih konkret tanya Pak Joni. Pak Joni itu pengalamannya udah banyak tuh. Apalagi di Papua sana tuh. Nah, di Papua tuh unik ceritanya tuh. Tadi yang seperti saya bilang, lihat di rumahnya, apakah di rumahnya ada bupet? Nah, itu coba tanya Pak Joni itu. Seperti itu. Nggak tahu Pak Joni mungkin udah ngalami naik pesawat bawa binatang gitu kan ya. Kalau di Indonesia Timur tuh gitu, ada naik pesawat bawa binatang. Kalau kita jelas di Jakarta itu naik pesawat nggak boleh bawa binatang gitu kan. Binatangnya dibawa, digendong misalnya gitu kan. Jelas nggak bisa. Tapi itulah kondisi ya, keadaan. Biar kalian mengerti lapangan
Lapangan sangat berbeda jauh dengan teori yang kita pelajari di belakang meja. Ya, oke. Nah, baik, kita sekarang akan masuk ke abridged life table. Saya mau share screen. Nisrina, sudah jelas kelihatan Sudah, PPT Pak. saya? Sudah. Ruth? Udah, Ruth? Oke. Ini ya, penghitungan abridged life table. Nah, jadi yang beda hanya notasi ditambah N, itu aja. Yang sebelumnya notasinya sama, tapi tidak ada N, karena intervalnya 1 tahun. Jadi nggak ditulis satunya. Tapi karena di sini ada interval tadi bisa 5, bisa 10, dan seterusnya ya. Tapi pada umumnya 5. Nah, itu ditulis dengan simbol N kecil. Nah, di sini ada P. Nah, P sebenarnya sebenarnya bukan sesuatu yang baru, ya. Gitu. Jadi kalau kalian lihat, loh kok tadinya nggak ada P, sekarang ada P. Sebenarnya kalau bicara P, bicara juga Ki, gitu kan ya. Bicara kematian, bicara juga kehidupan, gitu ya. Seperti itu. Ya. Tapi yang substansi, kolom-kolomnya sudah kita pelajari waktu kita belajar complete life table. Gitu. Kemudian tahun orang hidup, ya tahun orang hidup atau orang tahun hidup itu sama. Karena kita bicara bayi, ternyata koefisiennya tetap 0,3 L kecil 0 tambah 0,7 L kecil 1. Itu sama. Sedangkan untuk anak, nah, baru beda. Karena di sini intervalnya 4 tahun. Ya. Ini L besar 1, mulai umur 1 tahun, intervalnya 4 tahun. Karena intervalnya 4 tahun, lihat koefisiennya 1,9 L kecil 1 tambah 2,1 L kecil 5. 4 jumlahnya ya. Nah, sedangkan yang berikutnya sama, ya setengahnya, gitu dibagi 2. Karena yang complete intervalnya 1, berarti 1/2. Karena di sini N-nya 5, maka 5/2. Tapi prinsipnya sama, ya setengahnya. Gitu. Untuk T besar, E kecil, sama, nggak ada perbedaan. Gitu ya. Nah, ini contohnya, ya, abridged life table. Perhatikan yang bayi 0 tahun, N-nya 1, intervalnya 1. Yang anak 1 sampai 4, intervalnya 4. Yang berikutnya 5, 9, 5, 10, 14, dan seterusnya, ini 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Gitu. Nah, bedanya, nah, perlu diingat di sini. Kalau yang complete life table ada batas waktu umur tertentu, gitu ya. Jadi sampai mereka punah semua, baru dihitung. Tapi kalau yang abridged life table, karena pakai kelas, maka dibatasi, gitu loh. Di sini sampai 85 plus. Makanya di sini kan sampai kapan intervalnya nggak tahu kan, 85 plus plusnya berapa nggak tahu. Tapi kita harus punya prinsip bahwa setiap orang pasti mati. Ya kan? Berapapun umurnya, di kemudian hari pasti dia mati. Kan gitu ya? Nggak ada orang yang nggak mati kan? Nah, kan itu kita pernah bahas sebelumnya ya. Ini. Nah, jadi pada suatu waktu ya, atau di ujungnya itu L kecil sama dengan D kecil. Karena mereka pasti mati. Kalau Q no problem, P no problem. Nah, begitu bicara L, orang tahun hidup atau tahun orang hidup, nah hati-hati, karena perhatikan waktu bicara L itu selalu mengaitkan ya LX, mengaitkan umur X dan umur X berikutnya. Selalu gitu kan? Nah, kalau di sini berarti kan untuk yang berikutnya, padahal sudah selesai kan gitu. Nah, untuk perlakuan L besar, kalau ASDR-nya diketahui, maka gunakanlah itu, M besar. Ini dia, L besar 85 dengan interval tak terhingga atau 85 plus, itu sebenarnya L kecil 85 dibagi M besar 85. Tapi kalau nggak diketahui, pakai log. Jadi L besar 85, sebenarnya L kecil 85 dikali log. Tapi ingat lognya bilangan dasar 10. Seperti itu. Ya, itu catatan untuk complete life table. Nah, ini dipelajari sendiri. Kemudian rasio bertahan hidup.
atau survival ratio. Kalau kita perhatikan dalam suatu peristiwa bencana misalnya, itu biasanya ada info, ada berita berapa jiwa yang menjadi korban gitu. Dan sebaliknya berapa mereka yang selamat atau berapa mereka yang survive atau berapa mereka yang tetap hidup gitu ya. Nah, jadi kita ingin mengetahui berapa peluangnya mereka tetap hidup gitu. Makanya pakai kata rasio gitu ya. Nah, misalnya pada tahun 1990 ada mereka yang tercatat di kelompok umur 0 sampai 4 tahun. Nah, begitu bergeser waktu ke tahun 1995, berarti 5 tahun kemudian, maka mereka yang di 0 sampai 4 tahun itu akan bergeser ke kelompok 5 sampai 9 tahun. Jadi ingat, dengan berjalannya waktu, umur kita juga bertambah. Gitu ya, perhatikan ya. Dengan berjalan waktu, umur bertambah. Nah, karena ini berjalannya 5 tahun kemudian, berarti yang umur 0 tahun, 5 tahun kemudian menjadi umur 5 tahun. Umur 1 tahun menjadi umur 6. Dan umur 4 tahun menjadi umur 9 tahun. Jadi mereka yang tahun 90 tercatat pada umur 0 sampai 4 tahun, maka pada tahun 1995 mereka tercatat di kelompok umur 5 sampai 9 tahun. Kalau pada tahun 1990 tercatat 121.432 orang, sedangkan pada tahun 95 tercatat 119.627 orang, berarti terjadi pengurangan, berarti ada yang mengalami kematian. Nah, yang ingin kita tahu berapa mereka yang survive. Berapa mereka yang tetap hidup. Berapa peluangnya. Berapa rasionya. Berarti 119.627 dibagi yang semula. Dapatlah ini. Ya. Secara formula ini, ya. Tapi tadi saya jelaskan secara substansi, ya. Untuk lebih menghayati lagi, silakan nanti didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kalau kita buatkan tabel di kolom 2, 4 dan 6 itu jumlah penduduk tahun 90, tahun 95 dan tahun 2000. Gitu. Ya. Tercatatlah mereka menurut kelompok umurnya masing-masing. Dan untuk mengetahui survival ratio, rasio bertahan hidup, maka ingat tadi ya, yang mereka umur 0,4 tahun di tahun 90, maka pada tahun 95 mereka sudah bergeser ke kelompok 5 sampai 9. Demikian juga ketika tahun 2000 mereka sudah bergeser ke kelompok umur 10 sampai 14 tahun. Jadi untuk menghitung survival ratio-nya, ini dibagi ini, dapat ini bagi ini, dapat ini. Demikian seterusnya. Jangan salah angka. Ya. Jangan salah ambil angka di kelompok umur. Gitu. Ya. Nah, istilahnya dengan tadi P, peluang untuk hidup. Waktu kita belajar complete life table, Q ya, berapa peluang mati ketika berumur, kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk hidup sama aja gitu loh, ya. Ingat teori peluang maksimal 1. Itu P sama dengan 1 min Q, atau Q sama dengan 1 min P. Ya, perhatikan. Nah, kalau kita sudah punya model itu, ya berapa survival ratio-nya, maka kalau kita tahu dan kita jadikan referensi, kita bisa menghitung berapa jumlah penduduk di waktu yang akan datang. Kan kira-kira gitu. Kalau kita mengasumsikan modelnya sama tuh dengan model tadi, maka kita bisa memperkirakan jumlah penduduk ke depan. Nah, itu tugas kita memang menghitung jumlah ke depan. Ya. Nah, dari situ kita akan singgung NRR ketika kita belajar angka kelahiran. Waktu kita belajar fertilitas, ada indikator fertilitas, CBR, GFR, ASFR, dan TFR. Gitu ya. Kita fokus ke semua bayi dan mulai mengarah ke perempuan, ke orang yang berisiko hamil dan melahirkan, yaitu perempuan usia subur. Nah, berikutnya kita bicara reproduksi. Kalau bicara reproduksi, maka kita fokus ke bayi perempuan. Ya, bayi perempuan. Nah, waktu bicara GRR dan NRR,
kita fokus ke bayi perempuan, di GRR kita tidak memperhitungkan bahwa bayi itu akan mati. Asumsinya bayi itu tetap hidup paling tidak 15 tahun ke depan. Paling tinggi 49 tahun ke depan. Sesuai dengan usia subur ibunya. Padahal dalam realita, setelah kita belajar life table kemarin ya, dari satu kohor berjalan waktu ada peristiwa kematian ternyata yang terjadi yang menimpa kohor mereka. Jadi ternyata nggak semua bayi tetap hidup. Berjalan waktu tidak semua orang tetap hidup. Gitu. Nah, waktu belajar NRR diberikanlah peluang si bayi tetap hidup sehingga ia bisa mencapai usia seperti usia subur ibunya. Nah, waktu itu saya bilang given ini udah diberikan, pakai saja. Kan gitu. Nanti waktu kita belajar life table, nah baru di situ kalian tahu dari mana dapatnya. Nah, sekarang lah baru akan saya kasih tahu dari mana kita dapat peluang si bayi tetap hidup hingga mencapai usia subur seperti ibunya. Ya. Nah, rumusnya ini, L besar X dengan interval N, karena kita bicara average life dibagi L kecil 0. Radix ya, ingat itu. Nah, ini review aja nih, kalian sudah pelajari, sudah dapat sebelumnya ya, gitu. Nah, sekarang kita kembali ke life table. Kira-kira di mana itu? Nah, waktu kita bicara complete life table ada ditunjukkan waktu itu life table Indonesia. Life table Indonesia, nah saya tampilkan sini life table yang apa? Yang female. Karena tadi kita bicara bayi perempuan kan? Nah, berarti kita fokus ke yang female, yang ibu-ibu. Nah, gitu ya. Nah, karena kita bicara perempuan usia subur, berarti kita juga fokus ke umur 1549, ya kan? Kita udah bahas kan? Perempuan usia subur usia berapa tuh? Oh, usia 1549. Nah, ini dia nih. Ini mulai dari sini 1549. Ini 1519, 2224, 2529 dan seterusnya sampai 4549. Ini 4549. Ya, intervalnya 5 tahun. Udah dapat umur si perempuan. Yang dalam hal NRR umur si ibu si bayi 1549 tahun. Ada 7 kelompok umur. Kemudian yang mana yang kita perhatikan kolom berapa? Kolom 6. Nah, tarik barisnya, ini barisnya baris. Nah, ini. Berarti mulai dari sini. Gitu. Sampai sini. Mana barisnya? Oh, ini. Nah, ini. Ini L besarnya ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi si perempuan yang berusia 15 sampai 49 tahun ternyata tercatat sebesar 469.922. Nah, tolong ini tuntutan terhadap kalian. Kalian diskusikan, hayati, renungkan sehingga kalian nyampe pemahaman bahwa oh ini ya diartikan sebagai jumlah perempuan yang berusia 15 sampai 49 tahun. Ini jumlah perempuan yang usia 20-24 tahun. Ini yang 25-29 tahun sampai yang 45-49 tahun. Oh, itu. Ingat 5 tahun intervalnya ya. Itu. Nah, sedangkan radiksnya L kecil X ini ya 100.000. Nah, itu ya. Nah, waktu complete life table, nggak tahu saya ya, tapi saya udah arahkan kalian, tolong diskusikan itu, renungkan itu baik-baik sehingga kalian dapat pemahamannya. Kalau cuma sekedar ngitung-ngitung, kalian jagonya, saya nggak ragu deh
dengan keahlian kalian. Tapi yang saya harap pemahaman kalian. Makanya kemarin waktu complete lab table kita bahas itu kolom per kolom gimana prosesnya. Gitu. Supaya kalian dapat pemahaman, bukan cuma sekedar ngitung gitu loh. Gitu. Nah, dapat pemahaman, nah jadi kalian nyambung tuh antara teori yang ditulis dengan realita gitu. Akhirnya mengerti. Seperti itu. Mudah-mudahan udah nyampe, mudah-mudahan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, waktu di complete life table kita bicara L besar itu adalah tahun orang hidup atau orang tahun hidup, tapi begitu di complete life table dipaksa ini jumlah perempuan yang usia 15, 19, 20, 24 sampai 45, 49. Nah, tolong itu dipahami, dimengerti. Gitu. Ya. Nah, ini dia radiksnya 100.000. Gitu. Ya. Nah, jadi oke, udah saya tunjukkan tuh dari mana dapatnya begitu menggunakan peluang si bayi bisa mencapai usia subur seperti usia subur ibunya. Ya, udah tahu ya? Oke. Kita kembali ke yang tadi. Ini ya, udah. Nah, pada prakteknya ini ISFR-nya jelas, bayi perempuan udah ya. Gitu. Nah, untuk yang dari left table ini dia. Ya. Terus dibagi L0, nah sehingga dapat ini. Ini hasil kali dari ini dengan ini. Sehingga ini kalian udah tahu nih, udah kita bahas sebelumnya kan ya. Gitu. Jadi itu bagaimana mengambil peluang si bayi bisa hidup sampai usia subur seperti ibunya, ya. Oke. Oh, ternyata itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan mempelajari abridged life table. Berikutnya, silakan ini dibuat secara individu, ya, secara individu. Dan ingat pesan saya, gunakan kalkulator. Jangan gunakan Microsoft Excel. Kalau pakai Microsoft Excel, ini sekejap jadi nih. Masukin formulanya, klik, selesai. Untuk berikutnya copy paste udah. Tapi kalian nggak dapat substansinya. Kalau pakai kalkulator satu-satu ini maraton kalian satu-satu. Tapi setelah itu kalian dapat substansinya. Itu. Ingat ya, kenapa kok saya tekankan ini pakai kalkulator? Karena sekarang kalian sedang kuliah, sedang belajar. Dalam proses belajar kalian harus dapat substansi. Tapi nanti kalau kalian kerja, setelah tamat nanti disuruh bikin live table provinsi atau nanti kerjasama dengan institusi tertentu, silakan bikin live table satu komunitas tertentu, baru di situ gunakanlah software tertentu, gunakanlah Microsoft Excel, itu. Tapi kalian sudah paham substansinya, itu loh. Paham maksud saya ya? Itu. Kalian harus tahu loh, sebenarnya komputer itu apa sih? Komputer itu cuma alat untuk membantu penghitungan biar jauh lebih cepat. Sebenarnya itu. Bukan kita nggak bisa ngitung, kita bisa ngitung. Cuma komputer bisa ngitung dan lebih cepat, lebih teliti. Itu sebenarnya komputer. Alat aja dia. Gitu. Nah, tolong ya. Sama tugas-tugas lain yang berkaitan dengan abridged life table. Nah, waktu mengerjakan silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian, tapi nanti untuk hasilnya secara individu minggu depan dikumpulkan. Gitu. Ya. Nah, harusnya yang untuk complete life table hari ini juga dikumpulkannya, Nis. Besok, deh. Karena jadwal kamu jadwal 1ST3 sebenarnya besok ya? Kamis, Pak. Kamis. Oh, Kamis. Sekarang? Selasa. Oh, Selasa ya. Oh ya, karena libur ya. Karena libur itu. Jadi Kamis ya. Silakanlah Kamis nanti dikumpulkan. Tadi ya secara manual dengan cara manual penghitungannya ya. Itu dengan kalkulator. Supaya kalian dapat substansinya. Kemudian jangan lupa poin besar setiap kali sesi. Poin 1,
buatlah ringkasan materi ini, kemudian secara individu upload yang menunjukkan bahwa kalian hadir di sesi virtual ini. Yang kedua, carilah di provinsi kalian Bridget Live Table dan analisis. Itu, ya. Nah, sekarang kalian silakan masuk ke room-nya masing-masing, diskusikan itu. Jangan lupa 5-10 menit sebelum berakhir kembali ke room utama. Sebelum masuk, saya beri kesempatan jikalau ada yang kalian ingin tanya atau sampaikan. Silakan. Untuk pengumpulannya itu gimana, Pak? Yang latihannya? Melalui Nisrina atau Ruth, nanti PJ yang menyampaikan kepada saya. Ya. Oke, Pak. Untuk itunya ditulis atau bisa kita ketik aja, Pak? Yang saya tekankan, proses penghitungannya manual. Bukan komputer, bukan Microsoft Excel. Penghitungannya, kalau mau nulis tangan, mau diketik, it's up to you. Gitu. Tapi penghitungannya manual, pakai kalkulator. Supaya kalian dapat substansinya. Kalau pakai kalkulator manual, mau nggak mau kalian menghitung detail, rinci. Nah, pada saat itulah kalian akan mendapatkan. Paham? Paham, Pak. Makasih. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan, disampaikan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan di DX atau orang mati itu ketemu angka desimal, itu di bulatannya ke atas apa ke bawah, Pak? Saya juga bilang, kamu, Satya, kecenderungan kamu bikin orang atau bunuh orang? Bikin orang, Pak. Nah, kalau saya tanya subjektif begitu, tapi kan ada kaidah statistik ya, kaidah matematik ya. Ada kan kaidahnya kan? Ya, gunakan aja yang merupakan kaidah gitu loh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, disampaikan? Gimana Amelia? Cahyani? Maaf Pak, saya kan udah bikin yang complete live table. Dan itu yang bagian L besar X-nya nggak ada saya bulatin, Pak. Ada komanya di belakang itu. Gimana, Pak? Ya udah, nggak apa-apa, dalam penghitungan kan begitu. Tapi nanti waktu interpretasi harus tahu aja, gitu, ya? Iya Pak. Okay. Berarti nggak usah ulang bikin, Pak.